Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita lanjut lagi belajar matematika wajibnya yang ada di kelas 11. Di kelas 11 kita sudah menyelesaikan bab yang pertama yaitu induksi matematika. Kemudian dilanjutkan oleh program linear atau ProLin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang baru yaitu matriks. Sudah pernah dengar kata-kata matriks? Apa itu matriks? Antena, parabola. Boleh. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, sebenarnya saya ingin minta doanya bahwa di kampung saya di Banyumas, Binangun, Jawa Tengah, sedang mendirikan sebuah TPQ, yaitu TPQ Anur, berada di pedesaan di pegunungan, ya sangat lumayan terpencil sih. Di sana terdapat sekitar 90 santri dan sedang dibangun TPQ-nya sekitar 4 kelas ya. Jadi sedang membutuhkan banyak dana bantuan. Jadi di sini saya mohon doanya. Terlebih kalau ada yang mau menyumbang materi, mau menyumbang besi, bata merah, Al-Quran, Iqra, sangat diterima. Oke, bantuan dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di deskripsi atau juga melalui saya langsung, WhatsApp-nya juga ada nanti di deskripsi ya. Yang mana kondisi ini sangat memprihatinkan. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Oke, langsung kita menuju ke layar yang di sebelah. Mereka berbagi waktu dengan kondisi keterbatasan. Matriks. Nanti kita akan mempelajari tentang pengertian matriks, notasi, elemen dan ordo. Kemudian ada jenis-jenis matriks, ada transpose matriks, kemudian matriks simetri dan simetri miring, kesamaan matriks, operasi pada matriks, ada penjumlahan, pengurangan, dan juga dipangkatkan. Ada juga determinan matriks, adjoint, dan inverse matriks. Langsung yang pertama, pengertian matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom. Biasanya membentuk pola persegi atau persegi panjang dan ditempatkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, ini ada gambarnya ya. Bisa dilihat dulu gambarnya, diperhatikan baik-baik. Oke, kita sambung dulu ke notasi supaya nyambung ya. Di sini ada notasi, elemen, dan ordo. Suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, lihat di gambarnya. Ini kan ada huruf A ya. Huruf A itu namanya atau notasinya. Berarti matriks A, oke, ya matriks A. Kemudian di sini ada elemen ya. Bilangan pembentuk matriks disebut juga elemen matriks. Jika elemen tersebut berupa huruf, maka ditulis dengan huruf kecil. Di sini kan tadi ada matriks A ya. Maka elemen pembentuk matriksnya di sini tuh, kalau di sini A, berarti di sini A kecil. Di sini ada A11, A12, A13, dan nanti seterusnya akan kita bahas. Dan di sini ada ordo atau ukuran matriksnya. Terdiri dari banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jadi perhatikan gambarnya baik-baik. Di sini tadi ada matriks A. Oke? Dinotaskan dengan matriks A. Elemennya ada A11, A12. Maksudnya apa? Kan tadi kalau ordo itu terdiri dari banyaknya baris dan banyaknya kolom. A ini bukan 11 ya, tapi dibacanya A11. Artinya A pada baris pertama, kolom pertama. Dan A12 pada baris pertama, kolom kedua. Kalau yang bawah ada A21, berarti baris kedua kolom pertama. A22, baris kedua kolom kedua.
Jadi yang dinamakan baris itu adalah yang ke samping. Ini namanya baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya sampai baris ke N. Kemudian yang menurun ke bawah, ini artinya kolom. Ini ada kolom 1, kolom 2, kolom ketiga sampai kolom ke N. Jadi di sini untuk elemennya sendiri, di sini A11 berarti kita menyebutkan barisnya dulu baru kolomnya. Oke, baris dulu baru kolom. A11 bukan A11. Oke. Langsung saja masuk ke contohnya biar lebih paham. Tulodo. Apa itu tulodo? Contoh ya. Example. Di sini ada matriks A dan matriks B. Nah, perhatikan matriksnya baik-baik. Berdasarkan matriks di samping, tentukanlah. Yang pertama, banyaknya baris pada matriks A dan matriks B. Oke, pertama yang matriks A, ada berapa baris? Kita hitung sama-sama ya. Baris itu yang ke samping. Ada 1, 2, 3. Ada berapa baris? 3 baris. Kemudian yang matriks B, kita hitung lagi, ada berapa baris? Ada 1, 2, 3. Ada 3 baris juga. Jadi banyaknya baris pada matriks A ada 3 dan matriks B ada 3 baris juga. Yang kedua, banyaknya kolom pada matriks A dan matriks B. Ingat, kalau kolom itu yang ke bawah ya. Untuk yang matriks A berarti ada berapa kolom? Ada 1, 2, 3. Ada 3 kolom juga. Untuk yang matriks B, ada berapa kolom? 1, 2. Jadi ada 2 kolom. Jadi yang matriks A ada 3 baris 3 kolom, dan matriks B-nya ada 3 baris 2 kolom. Nah, yang ketiga ini ada ordo dari matriks A. Ingat, ordo itu apa tadi? Ordo itu ukuran dari banyaknya baris dan banyaknya kolom. Kan tadi ditulisnya M kali N. Yaitu baris dikalikan dengan kolom. Berarti untuk yang ordo dari matriks A adalah 3 kali 3. Artinya 3 baris, 3 kolom. Tapi itu dituliskan hanya 3 kali 3 ya, tidak untuk dihasilkan. Penulisannya saja, 3 kali 3. Baris kali kolom. Kemudian yang ordo dari matriks B, tadi kan ada 3 baris ya. 1, 2, 3, kolomnya ada 2. Berarti ordo matriks B adalah 3 kali 2. Oke, tidak untuk dihasilkan ya, cukup ditulis saja 3 kali 2. Selanjutnya, paham ya tentang ordo ya? Cuman baris dikalikan dengan kolom. Elemen baris ke-1 kolom kedua atau A12. Berapakah nilainya? Ingat, elemen baris atau baris pertama kolom kedua dari matriks A ya, ini ada keterangannya A12. Baris pertama kan ada nilainya 2, 3, 5. Kemudian kolom kedua yaitu kan 3, 8, 9. Tetapi di sini kan ditanyakan adalah elemen A12. Berarti yang ada di baris pertama dan terletak di kolom kedua. Maka yang mana? Yang terkena 2 cross nih. Karena ini baris pertama, kolom keduanya. Berarti yang mana? Yaitu nilai 3. Oke? Barisnya yang pertama, kolomnya yang kedua. Nilainya berarti berapa tadi? 3. Selanjutnya, elemen A23. A23. Berarti kan lihatnya matriks A ya. 2, 3. Baris kedua, kolomnya ke 3. Kita lihat dulu baris yang pertama dan baris yang kedua. Nah, kita fokus dulu nih baris yang kedua. Di sini aja fokusnya. Kemudian kolomnya di kolom ketiga. Mana 3? 1, 2, 3. Nah, di sini. Pada di baris kedua dan kolom ketiga. Yaitu mana? Berapa? 1.
Bisa ya? Kemudian elemen A33, berarti baris ketiga, 1, 2, 3. Ini baris ketiga. Dan kolom ketiga, kan A33, berarti baris ketiga kolom ketiga. Yaitu berapa nih? 6 ya. Berada di baris ketiga dan kolom ketiga. Nilainya adalah 6. Bisa ya? Coba lanjut ke B12. Kalau B12 berarti kita fokus ke matriks B. B12 berarti ada di baris pertama kolom kedua. Nilainya berapa? 5 ya. Kemudian B23. Berapa ayo? Siapa yang tahu? Hitung 3 detik. 1, 2, 3. Berapa? 9. Salah. B23. Berarti ada di baris kedua. 1, 2. Dan kolomnya ketiga. 1, 2, 3. Sedangkan kolomnya saja hanya 2. Yang ditanyakan baris kedua kolom ketiga. Ya nggak ada. Ya kan? Jadi yang elemen B23 jawabannya tidak ada. Dan elemen yang ke-10 nih, elemen A22 ditambah 32. Kita lihat dulu nih, elemen A22. A22 berapa nih? Baris kedua kolom kedua yaitu 8. Kemudian B32-nya baris ketiga kolom kedua. Berarti 1, 2, 3 kolomnya kedua berarti 9. 9 ditambah 8 ditambah 9 yaitu 17. Bisa ya? Yang penting tahu letaknya. Elemen itu seperti letaknya saja atau posisinya. Posisi berada di A23, A33 gitu aja. Oke, kalau sudah paham coba dikerjakan nih latihan yang pertamanya. B12 dikali A31 ditambah A13 dikali B31. Oke, silahkan jawab di kolom komentar. Lanjut. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Baris itu tadi kan ke samping ya. Ini ada satu baris. Tapi yang A ini ada berapa kolom? 1, 2, 3. Matriks B-nya ada berapa kolom? 1, 2. Selanjutnya ada matriks kolom. Kebalikannya dari baris. Kalau baris kan hanya satu baris. Kalau kolom hanya satu kolom. Tapi barisnya bebas. Ini matriks A ada satu kolom, ada 2 baris. Yang matriks B-nya ada 3 baris, 1 kolom. Coba, tadi kan sudah belajar ordo. Coba yang matriks baris ini, ordonya berapa? Baris kali kolom, berarti ada 1 dikali 3. Yang matriks B-nya 1 kali 2. Kalau matriks kolom yang A, 2 dikali 1. Yang matriks B-nya 3 baris, 1 kolom, berarti 3 dikali 1. Bisa ya? Selanjutnya, yaitu ada matriks persegi. Matriks persegi yaitu matriks dengan banyak baris dan banyak kolom yang sama. Jadi banyaknya baris dan banyaknya kolom harus sama. Jadi misalnya matriks A nih, ada 1 baris 1 kolom. Jadi sama ya. Matriks B ada 2 baris 2 kolom. Matriks C ada 3 baris 3 kolom. Oke, bisa ya persegi. Kemudian ada matriks apa ini? Matriks 0. Matriks yang terdiri semua angkanya atau semua elemennya bernilai 0. Gampang nih, mau matriks persegi, mau matriks baris kolom, yang kalau nilainya semuanya 0 berarti matriks 0. Kemudian ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen diagonal utamanya bernilai 1. Dengan elemen yang lainnya bernilai 0. Ini kan matriks persegi ya, ukurannya sama. Kemudian diagonal utamanya bernilai 1. Ini ordo yang 2 kali 2, diagonal utamanya 1. Yang matriks keduanya nih, ordonya 3 kali 3, diagonal utamanya juga 1. Tapi gimana Pak kalau satunya itu ke samping seperti ini, bukan dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah?
namanya identitas bukan? Bukan. Kan seperti dari pernyataannya ini, matriks yang diagonal utamanya bernilai 1. Diagonal utamanya itu yang dari bawah ke atas. Kalau yang dari atas ke bawah. Kalau yang dari bawah ke atas, namanya diagonal keduanya. Ada diagonal utama dan juga diagonal keduanya. Kemudian ada matriks diagonal. Matriks diagonal itu seperti identitas, hanya saja tadi kan matriks diagonal semua diagonal utamanya bernilai 1. Tapi kalau di matriks diagonal utamanya bernilai acak nih, selain 1. Bebasnya ada 2, 4, 3, 4, 8, dan seterusnya. Nilainya berbeda-beda. Kemudian sebenarnya ada satu lagi yaitu matriks skalar. Matriks skalar yaitu matriks yang diagonal utamanya bernilai sama. Ini kan tadi ada 1, 1, 1. Namanya matriks identitas. Tapi kalau matriks skalar, di sini ada 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, dan seterusnya. Kalau yang acak begini namanya matriks diagonal. Selanjutnya, ada matriks segitiga bawah. Segitiga bawah yaitu matriks yang elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Oke? Ini kan elemen utamanya nih, diagonal utama, atasnya itu 0. Angkanya berada di bawah. Nih. Ini kan diagonal utama, di atasnya ini kan 0, 0, 0. Di bawah diagonal utamanya, ini ada angka-angkanya. Oke? Matriks segitiga atas. Kebalikan dari matriks segitiga bawah. Karena kalau matriks segitiga bawah, itu angka-angkanya ada di bawah, 0-nya di atas. Tapi kalau matriks segitiga atas, angkanya di atas, 0-nya di bawah. Di bawah diagonal utamanya. Ini ada 0 ya, diagonal utamanya, di bawah diagonal utama. Ini juga yang ordo 3x3 juga sama. Ini diagonal utamanya nih, 2, 4, 1, kemudian di atasnya ada angka-angkanya. Yang di bawah diagonal utama nilainya semuanya 0. Oke? Tadi adalah jenis-jenis matriksnya. Sekarang ada transpose matriks. Apa itu transpose matriks? Transpose matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengubah susunan baris menjadi kolom dan kolomnya menjadi baris. Transpose matriks A dapat ditulis dengan A pangkat T, ini seperti ini ya, A pangkat T, atau juga A seperti A aksen seperti ini. Bisa A pangkat T atau juga A aksen seperti ini. Jadi jangan bingung ya, kalau ada yang soal A pangkat T atau A aksennya, itu adalah transpose. Nanti ada lagi A pangkat -1 yaitu inverse. Nanti akan masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, misalnya kita punya matriks A. A transposnya itu seperti apa? Tadi kan kita mau mengubah yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Kita lihat baris pertama. Baris pertama kita ubah jadi kolom pertama. Baris pertama kan 3/5. Ya udah jadinya 3/5. Oke? Ini baris pertama jadi kolom pertama. Baris yang kedua, ini kan 6/2 ya. Berubah nih. Di baris kedua berubah jadi di kolom kedua. Dan baris ketiga, ini ada 1/9, berubah menjadi kolom ketiga, 1/9. Bisa ya? Jadi itu kalau transpose, yang baris menjadi kolom. Yang kolom menjadi baris. Berarti ini adalah matriks A, kemudian ini adalah A transposnya. Contoh lagi, ini ada matriks B. B transposnya seperti apa? Ini kan 1-2-nya baris. Kalau B transpose, 1-2-nya menjadi kolom. Oke? 1-2 adalah baris pertama, kalau transpose jadi kolom pertama. 3-4 adalah baris kedua, kalau ditranspose jadinya jadi kolom kedua. Bisa ya? Hanya mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Kalau bisa silahkan ditranspose nih,
Ada 29, 73, min 5, 6. A transposnya adalah titik, titik, titik. Setelah transpos, kita masuk ke matriks simetri. Nah, nih perhatikan baik-baik. Matriks persegi A dapat dikatakan simetri apabila A transposnya sama dengan matriks A. Artinya, matriks yang setelah ditranspos hasilnya tetap. Kita lihat contoh di sini. Ini matriks A, baris pertamanya 2, 3, 1. Baris keduanya 3, 6, 4. Baris ketiganya 1, 4, 7. Coba sekarang kita transposkan. Baris pertama kan 2, 3, 1. Berubah jadi kolom pertama 2, 3, 1. Baris kedua 3, 6, 4. Pindah ke kolom kedua 3, 6, 4. Dan baris ketiga 1, 4, 7. Pindahkan ke kolom ketiga 1, 4, 7. Oke, setelah A-nya ditranspos, perhatikan baik-baik. Di sini matriks dapat dikatakan simetri apabila A transpos sama dengan matriks A-nya. Coba lihat di sini, matriksnya sama atau berbeda. Di sini 2, di sini 2 sama, 3, 3 sama, 1, 1 sama, 3, 3 sama, 6, 6 sama, 4, 4 sama, 1, 4, 7 sama. Nah, karena A transpos sama dengan matriks A, maka dapat dikatakan sebagai matriks simetri. Oke, setelah dibolak-balik atau transpos, hasilnya tetap sama. Kemudian kalau matriks simetri miring, yaitu matriks persegi, misalnya matriks B, dapat dikatakan simetri miring apabila B-nya telah ditranspos sama dengan min B. Oke, apabila B-nya sudah transpos sama dengan matriks min B. Berarti matriks B-nya dikalikan dengan negatif. Contohnya seperti ini. Ini ada matriks B, 0, min 2, 1, 2, 0, 3, min 1, min 3, 0. Pertama kita transposkan dulu. Kan ini 0, 2, 1, baris pertama pindah jadi kolom pertama. 0, min 2, 1. Baris keduanya 2, 0, 3, jadi kolom kedua 2, 0, 3. Baris ketiganya min 1, min 3, 0. Min 1, min 3, 0, jadi kolom ketiga. Nah, sekarang kita cari min B. Min B itu berarti kan semua elemen yang ada di matriks B kita kalikan dengan min atau negatif. Nah, B-nya kita kalikan negatif. 0 kali min sama dengan tetap 0 ya. Min 2 kalikan dengan min, yaitu jadi plus 2. 1 dikalikan min 1 dikalikan min jadinya min 1. 2 dikalikan negatif jadi negatif 2. 0 ini tetap. 3 dikalikan negatif jadinya min 3. Min 1 kali negatif jadi min 1. Min 1 dikalikan negatif jadinya plus 1. Min 3 dikalikan negatif jadi positif 3. 0-nya tetap. Nah, setelah dapat B transpos dan min B-nya, sekarang kita perhatikan baik-baik. Apakah kedua matriks tersebut sama? Jadi kan baris pertamanya 0, 2, min 1, 0, 2, min 1. Min 2, 0, 3. Min 2, 0, min 3. 1, 3, 0, 1, 3, 0. Nah, sekarang kita simpulkan. Nah, ternyata B transpos sama dengan min B. Maka B dapat dikatakan sebagai matriks simetri miring. Oke, jadi matriks simetri miring itu matriks B-nya ditranspos dulu. Setelah ditranspos, matriks B-nya dikalikan dengan negatif. Kalau hasilnya sama, maka dapat dikatakan sebagai matriks simetri miring. Nah, selanjutnya ini ada kesamaan dua matriks. Ini yang terakhir ya. Di pertemuan yang pertama tentang matriks ini. Kesamaan dua matriks. Dua matriks dapat dikatakan sama apabila mempunyai ordo dan elemen yang seletak bernilai sama. Artinya kalau ordonya 2 kali 2 berarti sama dengan 2 kali 2. Dan letaknya atau posisinya sama. Seperti tadi di matriks simetri. Kan ordo sama posisinya sama.
di sini perhatian baik-baik. Ada matriks A, B, C, D. Manakah di antara matriks tersebut yang sama? Jadi ada matriks A-nya 1, 2, min 98, matriks B-nya 1, 3, min 96, 0, 2, min 98, 1, 2, min 98. Apakah A dan B sama? Beda ya. Nih 2, ini 3. Apakah A dan C sama? Beda juga. Ini 1, ini 0. A sama D sepertinya sama. Ini baris pertama kolom pertamanya nilai 1. Baris pertama kolom keduanya nilainya 2. Baris kedua kolom pertamanya nilainya min 9. Dan baris kedua kolom keduanya nilainya 8. Nah, kalau B sama C beda ya. Ini 0, ini 1. Beda. Jadi mana yang matriks dikatakan sama? Yaitu matriks A dengan matriks D. Nah, jadi matriks A sama D sama ya. Ordonya sama, 2 kali 2, dan elemen-elemennya juga sama. Tentukanlah nilai A dan B dari kesamaan matriks berikut. Ini ada matriks A sama matriks B. Ini ada 4, min 2, A 3. 4, B 9, 3. Kira-kira nilai A-nya berapa? Yang posisinya itu sama. Di sini kan matriks A-nya, nih A, elemen A kecilnya ini berada di baris kedua kolom pertama. Di matriks B, baris kedua kolom pertamanya berapa nilainya? Nilainya 9. Jadi A-nya adalah 9. Dan nilai B-nya berapa ini? Kan di matriks A ini yang baris pertama kolom kedua nilainya min 2. Ya kan? Jadi matriks B-nya berapa nilainya? Min 2. Bisa ya? Kenapa matriks A adalah 9? Karena kan posisinya sama. A21 sama A21 nilainya 9. Matriks B terletak di A12. Nih di sini matriks A-nya A12-nya adalah min 2. Bisa ya? Nah, selanjutnya contoh satu lagi. Tentukanlah nilai A dan B dari kesamaan matriks berikut. Di sini ada matriks A dan matriks B. Di sini ada elemennya ada 3, ada X plus Y, kemudian ada 5. Matriks B-nya di sini ada 3, 2, 6, dan 5. Jika matriks A sama dengan matriks B, berapakah nilai X dan Y-nya? Nah, di sini kan yang sudah kita tahu yang mana? Nilai X-nya ya, sudah tahu ya. X-nya berapa? X-nya kan berada di baris pertama kolom kedua. Nilainya berapa nih? Kita lihat matriks B-nya, baris pertama kolom kedua. Nilainya yaitu 2. Nah, jadi matriks X-nya adalah 2. Kemudian, di sini kan untuk mencari Y-nya, di sini adanya X plus Y. X plus Y kan ada di baris kedua kolom pertama. Jadi ini ada X plus Y. Matriks B-nya berapa nih? Baris kedua kolom pertamanya. Nilainya kan 6 ya. Nah, setelah itu, tadi kan kita di awal sudah tahu nilai X-nya adalah 2. Tinggal kita substitusikan. Di sini X plus Y sama dengan 6. X-nya adalah 2 nih, ambil dari atas. Jadi 2 ditambah Y sama dengan 6. Kemudian 2-nya kan positif, pindah terus jadi negatif. Jadi Y-nya sama dengan 6 dikurangi 2. Yaitu sama dengan 4. Bisa ya? Jadi untuk nilai X-nya adalah 2 dan nilainya adalah 4. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pelajaran matriks yang pertamanya. Kita pertama udah belajar pengertian matriks. Kemudian ada ordo, notasi, dan juga elemennya. Ada jenis-jenis matriks. Kemudian tadi ada transpose matriks ya. Ada matriks simetri dan simetri miring. Dan juga yang terakhir ada kesamaan matriksnya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang operasi pada matriks. Operasi pada matriks nanti ada penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian ya. Ada yang ordo 2 kali 2 dan juga ordo 3 kali 3.
Dan di perkalian sendiri nanti akan lebih seru tentang perkalian matriksnya. Oke? Apalagi masuk determinan, adjoint, dan inverse. Sebelum masuk ke adjoint, inverse, dan determinan, kalian harus tahu dulu bagaimana cara menentukan posisi-posisinya, atau menentukan elemen-elemennya, menentukan ordonya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Tapi di sini saya mau mengingatkan sekali lagi bagi yang mau bersedekah jariah untuk musola TPQ An-Nur yang berada di Binangun, Banyumas, dapat disalurkan melalui nomor rekening di bawah ini. Di deskripsi juga ada, atau juga langsung chat WhatsApp ke nomor saya langsung ada di bawah ini juga. Mau menyumbang Iqra boleh, Al-Quran, dan barang-barang yang bermanfaat yang lainnya. Oke, terima kasih, cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumlah 90 anak yang terdiri dari 41 laki-laki dan 49 perempuan. Mereka bersama-sama belajar memperdalam ilmu agama, diasuh langsung oleh Ustadz Isyudin tanpa dipungut biaya seperak pun. Yang mana kondisi ini sangat memprihatinkan. Dari 90 anak ini terbagi menjadi 4 kelas yang masing-masing mereka berbagi waktu dengan kondisi keterbatasan tempat yang ada. Saat ini TPQ An-Nur sedang dalam proses pembangunan karena untuk mencetak generasi-generasi yang memiliki akhlak yang baik. Maka dari itu saya, Bambang, mengajak kepada muslimin dan muslimat, juga sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, mari kita peduli dengan kegiatan belajar ilmu agama untuk anak-anak TPQ An-Nur Desa Binangun ini. Salurkan bantuan Anda ke rekening